Satu dibangun di tengah hutan Kalimantan, satunya lagi tumbuh di pesisir elit dekat Jakarta. Sama-sama megah, sama-sama viral, tapi pertanyaannya sekarang, mana yang sebenarnya lebih mewah, IKN atau PIK 2? Di video kali ini, aku Mumu Jalan-Jalan akan membandingkan dua mega proyek paling ramai dibicarakan di Indonesia. Dari infrastruktur, gaya hidup, teknologi, sampai masa depan ekonominya. Dan di akhir video, kita akan jawab secara jujur, siapa yang lebih siap jadi pusat ekonomi baru Indonesia? Simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa like dan komen di bawah. Langsung saja, let's go. Belakangan ini, nama IKN dan PIK 2 sering muncul bersamaan di media sosial. Banyak yang membandingkan kemewahan, fasilitas, hingga potensinya. IKN atau Ibu Kota Nusantara dibangun sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia di Kalimantan Timur. Konsepnya futuristik, hijau, dan berbasis smart city. Sementara PIK 2 berkembang sebagai kawasan super modern di dekat Jakarta yang identik dengan lifestyle mewah, pusat bisnis, kuliner premium, hingga properti elit. Keduanya punya kesamaan, sama-sama dibangun besar-besaran, menarik perhatian investor, dan dianggap sebagai simbol Indonesia modern. Namun, meski sama-sama megah, tujuan keduanya sebenarnya berbeda. Dan justru disitulah perbandingan menariknya dimulai. Kalau bicara visi jangka panjang, IKN punya skala yang luar biasa besar. Kota ini dirancang dengan konsep foreign city, smart city, dan sustainable city. Jalan lebar, kawasan hijau, transportasi masa depan, utilitas bawah tanah, hingga desain bangunan modern menjadi daya tarik utama. Bahkan banyak orang menyebut tampilan kawasan inti IKN seperti kota masa depan. Gedung pemerintahan, istana negara, kementerian, hingga area publik dibangun dengan desain modern yang sangat berbeda dari kota-kota lama di Indonesia. Di sisi lain, PIK 2 unggul dalam hal pembangunan cepat dan kawasan komersial yang langsung hidup. Begitu masuk kawasan ini, suasana modern langsung terasa. Jalan rapi, area bisnis tertata, deretan properti premium, hingga pusat hiburan yang terus bertambah. PIK 2 juga punya keunggulan lokasi karena dekat dengan Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta. Secara visual, banyak sudut di PIK 2 yang bahkan disebut mirip kawasan luar negeri. Kalau IKN terasa seperti kota masa depan yang sedang dibangun dari nol, maka PIK 2 terasa seperti kota modern yang sudah mulai hidup sekarang. Dalam urusan lifestyle dan kemewahan sehari-hari, PIK 2 saat ini memang terlihat lebih matang.
kafe estetik, restoran premium, big club, pusat hiburan, hingga kawasan elit membuat citra mewah Peak 2 sangat kuat. Tidak sedikit konten kreator yang datang ke sana hanya untuk menikmati suasana modern dan membuat konten. Peak 2 juga dikenal sebagai kawasan dengan banyak properti premium dan gaya hidup kelas atas. Sementara itu, IKN saat ini lebih fokus pada pembangunan inti kota dan infrastruktur umum. Namun, justru disitulah daya tariknya. Banyak orang penasaran seperti apa wajah IKN beberapa tahun ke depan ketika seluruh fasilitas sudah selesai. Karena jika visi pemerintah berjalan sesuai rencana, IKN akan menjadi kota modern dengan teknologi tinggi dan kualitas lingkungan yang lebih baik dibanding kota besar lainnya. Jadi, kalau Peak 2 unggul dalam lifestyle hari ini, IKN menjual mimpi besar untuk masa depan. IKN punya kekuatan besar karena statusnya sebagai ibu kota negara. Artinya, pusat pemerintahan akan bergerak ke sana. ASN, investor, proyek nasional, hingga berbagai sektor ekonomi akan ikut berkembang. Dalam jangka panjang, IKN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa proyek ini dianggap sangat strategis. Sementara itu, Peak 2 berkembang sangat kuat di sektor properti, bisnis, perdagangan, hiburan, dan gaya hidup. Karena lokasinya dekat Jakarta, pertumbuhan ekonominya juga lebih cepat terasa. Banyak investor melihat kawasan ini sebagai area bisnis dan properti premium dengan potensi yang sangat besar. Kalau bicara ekonomi, jangka pendek Peak 2 terlihat lebih aktif dan hidup. Tapi untuk pengaruh nasional jangka panjang, IKN punya skala jauh lebih besar. Di media sosial, perdebatan soal IKN dan Peak 2 terus muncul. Ada yang bilang Peak 2 lebih realistis karena langsung rame dan menghasilkan ekonomi nyata. Namun, ada juga yang percaya IKN akan menjadi game changer Indonesia dalam beberapa dekade ke depan. Sebagian orang melihat IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan Indonesia. Sementara Peak 2
dianggap contoh sukses kawasan modern berbasis investasi swasta. Dan menariknya, dua proyek ini sebenarnya tidak selalu harus dibandingkan secara negatif, karena keduanya punya fungsi dan arah pembangunan yang berbeda. Jadi, mana yang lebih mewah? Kalau bicara kemewahan yang sudah terasa hari ini, lifestyle, hiburan, dan kawasan elit, mungkin banyak orang akan memilih Big 2. Tapi, kalau bicara visi kota masa depan dengan skala nasional dan teknologi jangka panjang, IKN punya potensi yang sangat besar. Satu, menawarkan kemewahan yang sudah hidup sekarang. Satunya lagi, menawarkan ambisi besar untuk masa depan Indonesia. Dan mungkin jawabannya bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana dua kawasan ini bisa menunjukkan bahwa Indonesia sedang berubah sangat cepat. Kalau menurut kalian semua, mana yang lebih menarik, IKN atau Big 2? Tulis pendapat kalian semua di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak yang melihat perkembangan Indonesia saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam jalan-jalan.